Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unaisa Apriwadinda, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Mengulik Arti Anti Perundungan. Jadi, dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang perundungan itu apa sih? Anti perundungan itu apa sih? Dan bagaimana menerapkan anti perundungan? Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay dalam presentasi ini. Perundungan itu sendiri adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang sengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Awas 2005. Perundungan adalah kekerasan fisik atau psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Wicaksana 2008. Perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan secara senang, bertujuan untuk membuat korban menderita. Ligbit 1994. Sehingga dari pengertian para tokoh mengenai perundungan dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan baik fisik atau verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap korban yang lebih lemah dari mereka sehingga korban tidak bisa melawan namun ada keinginan untuk melawan. Perundungan sendiri itu bisa terjadi melalui fisik maupun verbal. Jika melalui verbal, contohnya menghina, mencela, memaki, atau merendahkan. Sedangkan melalui fisik, yaitu memukul, menendang, meninju, menampar, menjambak, dan banyak masih. Pada tahun 2018, data hasil riset Program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di Indonesia sebanyak 41,1%, sedangkan menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menerima pengaduan kasus kekerasan sebanyak 153 kasus kekerasan di tahun 2019 yang terdiri dari anak korban kebijakan serta anak korban kekerasan fisik atau bullying. Tidak hanya itu, menurut Retno Listiani, Komisioner KPAI bidang pendidikan, menerangkan bahwa kekerasan fisik dan bullying rinciannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, 39% kasus bullying terjadi di SD, di jenjang SD sederajat. Yang kedua, 22% kasus bullying terjadi di jenjang SMP sederajat. Yang ketiga, 39% kasus bullying terjadi di jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat. Dari gambaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tingkat bullying itu sangat tinggi, bahkan di atas 10%, bahkan yang lebih parah lagi, tingkat atau presentasi bullying antara anak SD dan SMA itu sama, yaitu 39%. Yang mana anak SD itu masih kecil, masih polos, masih di bawah umur sekali.
mengalahkan yang SMP yang hanya 22%. Sedangkan menurut UNICEF National International Syndrome Emergency Fund atau disingkat UNICEF, pada tahun 2016 merilis bahwa Indonesia menempati peringkat pertama untuk soal kekerasan pada anak, yaitu untuk kekerasan di sekolah dengan persentase 84% mengalahkan Vietnam yang hanya 79%. Setelah kita tadi membahas tentang arti perundungan menurut para tokoh, terus anti perundungan itu apa? Dapat disimpulkan bahwa anti perundungan adalah sikap seseorang atau sekelompok orang agar tidak mengintimidasi orang atau kelompok lain. Anti perundungan itu sendiri bisa ditanamkan kepada anak-anak mulai sejak dini. Dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah harus berperan aktif dalam menanamkan sikap anti perundungan tersebut. Contoh sikap anti perundungan yang dapat ditanamkan di lingkungan keluarga. Yang pertama, langkah-langkah menanamkannya. Yang pertama, orang tua dan anak harus saling terbuka. Jadi tidak ada masa bodoh, terserah anak, terserah orang tua, tidak, tapi harus saling terbuka, menanyakan gimana kabarnya. Dengan hal itu, anak merasa bahwa dirinya diperhatikan dan tidak kekurangan kasih sayang. Yang kedua, menanamkan nilai keagamaan terhadap anak. Orang tua wajib menanamkan nilai keagamaan kepada anak mulai dari sejak dini. Karena apa? Karena anak bisa, jika dalam hatinya udah ada nilai agama, anak bisa membedakan ini baik enggak, ini buruk enggak, ini bermanfaat enggak, atau ini menyakiti orang lain enggak. Jadi dia bisa berpikir dengan apa yang dia dapatkan. Terus 3, membangun rasa percaya diri anak dan keberanian anak. Orang tua harus berusaha untuk membangun rasa percaya diri anak. Kamu hebat, kamu terbaik, jangan mudah menyerah. Apapun yang terjadi, kamu tetap yang terbaik. Kata-kata seperti itu merupakan kata-kata motivasi untuk anak, agar anak tidak merasa kekurangan. Dan juga menanamkan rasa keberanian, yaitu jangan takut bila kamu salah. Kamu jangan merasa takut jika kamu benar, tapi takutlah jika kamu itu salah. Kata-kata sederhana itu memacu anak bisa berpikir bahwa dia akan membela hal yang benar. Terus yang ketiga, mengedukasi anak, yaitu mengedukasi tentang anti perundungan. Yaitu anti perundungan sebenarnya itu gak baik. Harus bisa mengolah kata jika ingin berbicara dengan anak, sehingga anak jika diedukasi tentang anti perundungan, mereka berpikir bahwa hal itu merugikanku, hal itu merugikan orang lain, itu tidak sesuai dengan tata cara orang tuaku meramutku. Jadi anak sudah mulai berpikir bahwa perundungan itu gak baik, sehingga mereka menanamkan jiwa anti perundungan. Sedangkan menanamkan anti perundungan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama trik dan trip caranya. Yang pertama, guru harus bisa bersosialisasi dengan murid. Sosialisasinya lancar, tidak masa bodoh, terserah dia bukan muridku, sehingga murid itu merasa bahwa gurunya tidak memperhatikannya. Jadi sosialisasinya perlu untuk mengetahui sifat, watak, perilakunya gimana. Terus yang kedua yaitu menerapkan kerjasama terhadap murid. Jadi kerjasamanya itu dalam bentuk kelompok, sehingga murid bisa dengan kerjasama tersebut, murid bisa mengetahui atau mengerti bahwa ego itu gak penting, tapi kesepakatan bersama lah yang penting, sehingga menghilangkan ego masing-masing. Tapi di sini guru harus memantau, jangan sampai ada yang terintimidasi. Yang ketiga, mengedukasi terhadap murid atau siswa mengenai sikap anti perundungan.
Jadi memberitahu ini gak baik, perundungan itu gak baik, bullying itu gak baik. Nah, jadi harus ditanamkan dari sejak dini. Terus yang keempat, tingkat ketanggapan guru. Jadi tingkat ketanggapan guru ini apabila guru itu harus bisa mengetahui mana murid yang memiliki potensi jadi perundung dan jadi korban perundung. Harus bisa mengetahuinya tentang sikap, perilaku. Kalau seumpamanya sudah ada korban perundungan atau sudah terjadi perundungan, maka harus diselesaikan, ditanya baik-baik, bukan langsung dimarahin, tapi ditanya baik-baik. Terus sudahnya ditanya baik-baik, dikasih hukuman, tapi hukuman yang mendidik, bukan malah hukuman yang menjatuhkan mental seseorang. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perundungan hal yang jelek, hal yang tidak baik untuk dilakukan. Sedangkan arti perundungan itu merupakan solusi terbaik atau cara untuk mengatasi perundungan atau menurunkan tingkat perundungan. Arti perundungan itu sendiri haruslah ditanamkan mulai sejak dini. Harus ada peran aktif antara orang tua terhadap anak, atau jika di lingkungan sekolah, guru dengan peserta didik harus ada peran aktif, harus ada timbal balik. Atau orang tua terhadap guru meminta bagaimana kelakuan anaknya di sekolah, sehingga guru memberitahu anaknya begini-begini. Hal itu bisa mengurangi resiko terjadinya perundungan atau merupakan anti perundungan terbaik. Dan juga saran saya di sini, semua harus berjabat tangan, tidak ada yang ini merupakan tanggung jawabmu, ini tanggung jawabmu, tidak, tapi semua harus bertanggung jawab. Lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sosial harus bergandengan tangan untuk mengatasi perundungan dan berusaha menanamkan anti perundungan mulai sejak dini. Saya, Unaisa Apriwadinda, mendukung anti perundungan di Indonesia. Dan saya berharap semua mendukung tentang sikap anti perundungan atau stop bullying di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.